Selamat berjumpa di hari ini, saudara-saudari semua, teman-teman Anda yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan. Bahkan saudara, Allah sendiri telah menyatakan kasih-Nya yang terbesar bagi manusia. Allah sendiri telah memberikan jalan kepada manusia yang karena dosanya telah memberikan hukuman terhadap dirinya sendiri, tetapi memberikan korban untuk menebus manusia yang berdosa dengan mengorbankan anak tunggalnya sendiri yang Anda kenal dengan nama Yesus, yang bertitelkan Kristus. Kristus atau yang diurapi Allah, dialah saudara juru selamat manusia yang Allah berikan, karena Allah begitu mengasihi dunia, mengasihi manusia, seisi dunia, seperti yang difirmankan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat Alkitab yang begitu terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal yang bernama Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa artinya saudara, pada akhirnya dosa yang membuat kebinasaan tersebut mendatangkan penghukuman, dan hukumannya adalah neraka. Allah tidak menghendaki manusia untuk masuk neraka. Neraka itu sendiri Allah sediakan bagi para nabi-nabi palsu, bagi iblis dan pengikutnya, sehingga saudara, Allah mau menyelamatkan manusia, dan Allah telah memberikan keselamatan itu di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Sudahkah Anda saudara bertemu dengan misteri Allah yang terbesar, misteri Allah yang paling besar? Seringkali kita hanya berfokus kepada hal-hal duniawi, hal-hal materi, dan bicara tentang kematian, bicara tentang surga, bicara tentang neraka, tabu. Justru itu sebetulnya saudara yang Anda perlu utamakan. Anda boleh mendapatkan segala apa yang Anda bisa dapatkan di dunia ini, tetapi kalau pada akhirnya Anda binasa, untuk apakah itu semua? Itu juga yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Apa gunanya yang Anda dapatkan di dunia ini, pada akhirnya tetap membawa Anda kepada kebinasaan, kepada neraka. Di dalam Roma pasal ke-10 saudara, Roma pasal ke-10, saya akan membaca ayat 1 sampai dengan 13 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka, konteksnya di sini adalah orang-orang sebangsa Paulus, orang-orang Yahudi yang begitu getol melayani Allah, supaya mereka diselamatkan. Lah, bukannya mereka di dalam agamanya Yahudi sudah begitu giat, tetapi kok perlu diselamatkan? Ya, karena kembali ini adalah salah satu contoh saudara, agama Yahudi yang Anda bisa saksikan di Alkitab, yang diikuti pengikutnya melalui pimpinan mereka yang disebut Farisi, yang disebut Saduki. Itu semua berdasarkan kebenaran manusia. Anda baca baik-baik, Anda perhatikan baik-baik, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, tentang orang-orang sebangsanya itu, tentang mereka yang berada di bawah kelompok agama Yahudi. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Lah, kalau sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetap mengapa Paulus masih berkata mereka harus diselamatkan?
Kuncinya di sini, saudara, tanpa pengertian yang benar. Tanpa pengertian yang benar. Loh, mosok sih? Mosok sih? Yang benar itu seperti apa? Kembali, saudara, bicara tentang sorga. Seringkali kita juga di dalam kekristenan mengukur sorga dengan kebaikan manusia, dengan kebenaran manusia. Pokoknya kamu hidup berbuat baik, ya, patuh kepada orang tua, tidak jadi kriminal, suka membantu, pasti masuk surga. Ya. Itu, saudara, yang seringkali menjadi bagian daripada apa yang disebut pekerjaan manusia untuk bisa masuk surga. Ya. Meskipun baik sekali perbuatannya, meskipun getol sekali perbuatan baiknya, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka tidak berusaha untuk mencari tahu dan mendapatkan kebenaran Allah, tetapi mereka menciptakan kebenarannya sendiri, saudara. Salah satu kekristenan, salah satu cara untuk masuk surga, ya, itu bukan manusia berusaha naik ke atas. Itu tidak bisa. Di logika aja, yang ada di sekitar kita itu sudah dikuasai oleh dosa, sudah dicacati oleh dosa, tetapi masih berusaha mau naik ke tempat yang sempurna. Ya tidak bisa, saudara. Tetapi yang bisa itu telah memberikan dirinya turun dari sorga ke dunia, hidup di dalam ketaatannya kepada Allah, dan telah mati untuk menjadi tebusan bagi kita-kita yang tidak taat. Itulah Yesus, saudara. Yesus itu nanti kalau Anda baca, adalah kebenaran Allah sendiri bagi manusia untuk bisa masuk surga. Tetapi itu yang aneh, yang luar biasa, yang tetap ditolak sampai saat ini. Dan ini sebetulnya gambarnya ada di sini. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kebenaran Allah adalah satu-satunya cara agar manusia itu dapat masuk surga. Manusia yang tidak benar mau dibenarkan Allah melalui Yesus yang benar, yang telah mati bagi kita yang tidak benar. Disitulah, saudara, manusia bertemu dengan kebenaran Allah yang seringkali justru takut untuk diungkapkan, yang seringkali justru diabaikan. Nanti kalau bicara tentang hal ini, tidak ada yang mau mendengarkan. Nanti kalau bicara tentang mosok satu-satunya jalan ke surga hanya Yesus saja, dimusuhi, saudara. Itu telah terjadi sejak dulu. Yesus sendiri berkata, kalau kamu dimusuhi, kalau kamu dianiaya, kalau kamu dibunuh karena kamu percaya kepadaku, itu bukan hal yang biasa. Itu telah Yesus alami. Itu, saudara, pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis. Ya, setidak-tidaknya kalau tidak mau percaya, ya enggak usah marah-marah, ya. Enggak usah ngancam-ngancam, ya. Biarkan aja, ya. Kalau Anda tidak setuju, kenapa? Ya. Kenapa harus muncul kebencian? Kenapa harus muncul kedengkian? Kenapa harus muncul hal-hal yang tidak baik? Toh yang diajarkan Yesus kebaikan. Lebih daripada itu, yang diajarkan Yesus adalah pengorbanan. Yesus sendiri
telah mengorbankan hidupnya bagi manusia yang berdosa. Saudara, saya akan stop di sini dulu. Saya siap-siap bekerja. Ya. Jadi, biarlah Anda, terutama yang sudah jadi Kristen, saudara, ya, mau menyaksikan, mau memberitakan kunci rahasia yang mana sebenarnya kalau manusia itu mati tanpa Yesus, ya, menurut Alkitab, ya, menurut firman Allah yang ada di Alkitab, mereka mati di dalam kebinasaannya. Tetapi kalau manusia itu mati dan kematiannya telah ditebus oleh Yesus Kristus, yang mati hanya jasadnya, tetapi jiwanya telah beroleh kehidupan kekal. Kembali saudara, tengok kiri kanan Anda orang Kristen, keluarga dekat Anda, saudara dekat Anda, teman dekat Anda, ya. Doakan mereka, ya, kasih tahu Yesus itu adalah kebenaran Allah. Yesus itu adalah satu-satunya jalan. Karena apa? Tidak ada jalan yang bisa manusia usahakan kecuali kembali, ya, Anda mengikuti jejak yang salah. Manusia mendirikan kebenarannya sendiri, berusaha menggapai sorga dengan cara manusia, dengan kemampuan manusia, dengan kekayaan manusia, dengan perbuatan manusia, yang mana tidak akan bisa sampai ke sorga yang sempurna. Tetapi kalau yang sempurna itu telah mati bagi yang tidak sempurna, dan kita mau percaya kematian Dia dan kebangkitan Dia untuk Anda dan untuk saya, disitulah saudara, kebenaran Allah telah kita terima di dalam anugerahnya yang luar biasa, yang tidak bisa kita bayar, ya. Yang kita bisa katakan hanya terima kasih Tuhan Yesus, ya. Aku bukan milikku lagi, ya. Aku adalah manusia yang seharusnya, ya, masuk neraka, tetapi telah Kau selamatkan. Hidupku bukan untuk aku lagi, ya, hidupku milikmu. Oleh karena itu rubahlah, ya, supaya itu menjadi refleksi yang lebih nyata kehidupanku yang masih Tuhan berikan, ya. Apapun bagianku, biarlah aku mau menyenangkan hati Tuhan, biarlah aku mau memuliakan Tuhan, biarlah aku mau mencerminkan, ya, mau mencerminkan aku ini adalah anak-anak tebusan Tuhan Yesus Kristus, ya, melalui kehidupan kita. Ya, hati-hati, ya, mulut Anda, jangan Anda menjadi justru contoh yang tidak baik, menjadi batu sandungan sehingga orang menolak Yesus. Tuhan memberkati.